Kali ini kita akan bahas tentang model kognitif dan kontekstual dalam desain sistem interaksi atau antarmuka. Konseptual design adalah proses desain yang berorientasi pada pengguna atau user. Ya, dikenalkan oleh Heath Bayer dan Karen Holdsworth. Proses ini menggabungkan metode etnografi, mengumpulkan data yang relevan dengan produk melalui studi lapangan, rasionalisasi olah kerja, dan merancang antarmuka. Kita akan membahas tentang model kognitif dan model prototyping. Ya, model kognitif adalah sebuah model yang dirancang dari cara kerja user, ya, mengetahui bagaimana user berinteraksi, berhubungan dengan sisi aspek pengguna seperti pemahaman, tujuan, dan memorisasi. Ya, mempunyai beberapa level presentasi seperti rencana dan pemecahan masalah tingkat tinggi sampai ke aksi motorik tingkat rendah, ya, untuk menekan tombol dan sebagainya. Ya, ada beberapa model kognitif, ya, model MHP, model Human Processor atau GOMS, Goal Operator Methods dan Selection, CCT, Cognitive Complexity Theory, dan KLM, Keystroke Level Model. Ya, MHP adalah model menganggap manusia sebagai sistem pemrosesan informasi, dikenalkan oleh Kurt Moran dan Newell. Ya, komponennya dari kumpulan memori, pemrosesan bersama, kumpulan prinsip operasi, diskrit dan berurutan. Setiap tahapan mulai karakteristik waktu. Ya, contohnya model dalam beberapa model subsistem seperti persepsi, kognitif, motorik, dan model kognitif sendiri terdiri dari beberapa prosesor, sensor, dan memori pendukung, yaitu penyimpanan visual, audio, image, penundaan output, dan sebagainya. Nah, sistem kognitif sendiri menerima kode-kode simbolik, ya, atau dengan informasi yang disimpan sebelumnya. Sedangkan sistem motorik itu adalah masing-masing prosesor dan memori, isi kerja memori dalam menyimpan waktu yang lama, respon, dan sebagainya. Nah, model GOMS atau Goal Operation Method dan Selection ini ada beberapa 4 model, yaitu pertama yang kita harus perhatikan adalah goalnya, status terakhir yang ingin dicapai, kemudian diuraikan dalam subtujuannya. Operator, aksi tingkat paling rendah dari atas tindakan dasar yang harus dilakukan yang menggunakan sistem, atau menjalankan suatu kegiatan seperti tekan tombol, menjalankan mouse, memindahkan pointer. Kemudian metode, urutan, operator, prosedur yang dimentuskan suatu tujuan. Jadi untuk memilih kalimat menggerakkan ke mouse ke awal kata, ya, seperti tekan mouse, tarik ke akhir kata, lepaskan mouse, misalnya seperti itu. Nah, selection rules adalah metode yang digunakan atau pilihan metode yang digunakan yang ada, ya, secara umum bergantung pada user melihat kebutuhan. Ini menggunakan GOMS. Kemudian CCTV. Jadi CCT ini adalah Cognitive Complexity Theory, ya. Teori dikenalkan oleh Keras dan Paulson merupakan perluasan dari GOMS, ya, dari GOMS, jadi mengandung banyak prediksi. Jadi sebenarnya kalau secara umum ditambahkan ada rule yang bentuk if, kondisi, dan aksi. If, kondisi, dan aksi, dipisahkan antara kedua pemula dan yang sudah ahli. Ya, terus kemudian dihubungkan yang lebih lebih detail tentang jaringan transisinya. Ya. Deskripsi tentang jaringan transisinya mencakup semua model dialognya. Nah, kemudian yang lain adalah model KLM atau Keystroke Level Model. Nah, ini ditujukan untuk unit tugas dalam interaksi, misalnya eksekusi dari beberapa perintah sederhana, tidak lebih dari 20 detik, ya. Perintah search and replace menggunakan juru kunci. Ini adalah cara unit tugasnya dalam satu interaksi aja. Nah, asumsikan bahwa tugas kompleks harus dipecah-pecah. Jadi seperti GOMS, tujuannya dipecah-pecah menjadi kecil, dan kemudian dari yang satu kecil diekspresikan menjadi suatu model, ya.
perintah research and replace itu melakukan apa saja. Nah, pemodelan dalam KLM ada keystroke-nya, B berupa penekan mouse-nya, pointing, homing ini perpindahan tangan mouse ke keyboard, drawing, terus persiapan pemikirannya, respon sistemnya. Nah, itu lebih ke arah penggambaran ya, proses dari sebuah perintah dalam KLM. Nah, kemudian prototyping ini adalah contoh awal atau model atau produk yang diluncurkan yang dibangun untuk menguji konsep atau proses. Ini istilahnya digunakan dalam berbagai konteks ya, termasuk semantik, desain, elektronik, dan pemrograman. Ya, prototipe ini digunakan untuk evaluasi desain yang baru biasanya untuk meningkatkan ketepatan dalam sistem analis dan pengguna. Jadi memodelkan sesuatu supaya tepatnya sesuai dengan pengguna. Nah, sistem interaktif dalam prototipe ini bisa berupa serangkaian sketch layar, storyboard, ya, video yang mensimulasikan sebuah sistem, model dari kayu contohnya, tampil cardboard, ya, sebuah perangkat lunak yang fungsional terbatas ditulis dalam satu pengguna. Jadi perangkat lunak yang sudah dibuat tapi masih terbatas. Nah, kenapa mau menggunakan prototype? Biasanya adalah evaluasi dan umpan balik sangat penting dalam perancangan ini, lebih cepat ya. Ya, lebih mudah melihat, memegang bahkan kalau memang ada, dan bisa berkomunikasi secara efektif. Kemungkinan ada ide baru dan mendorong pemikiran lebih baik dari perancangan kalau ada yang kurang, dan bisa membuat alternatif perancangan yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam proyek prototipe adalah teknikalnya, secara teknologi, workflow-nya, screen layout-nya, jangan sampai semuanya masuk di situ. Kesulitannya, tingkat kesulitannya. Ya. Pendekatan dalam pembuatan prototipe adalah satu adalah evolutionary prototype, ya biasanya menjadi sebuah produk ya. Revolutionary atau prototipe yang sudah dipakai tapi bisa juga dibuang ya, jadi hanya digunakan speknya aja, jadi memperlihatkan speknya terus kemudian dibuang. Jadi istilahnya membuat revolusi baru. Kalau evolusi langsung membuat baru jadi. Nah, berdasarkan kedalaman ada horizontal prototype yang kita sebut ya broad ya, but only top level, jadi cuman lebar tapi di atas saja kelihatannya. Vertical prototype dalam tapi biasanya hanya satu fungsi yang diprototipekan. Nah, ada beberapa model prototyping. Yang pertama adalah low fidelity prototyping. Ini tingkat istilahnya menggunakan media yang tidak sama dengan produknya nantinya. Contohnya menggunakan kertas, cardboard, ya. Nilai cepat dan murah dan mudah diubah, sketch, gambar, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah high fidelity prototyping, menggunakan materi seperti produk final. Ini lebih versinya lebih baik daripada si tadi yang low fidelity, lebih tampak seperti produk final. Nah, biasanya untuk perangkat lunak kita gunakan seperti ini ya, menggunakan Macromedia Director, Visual Basic, Smalltalk atau yang lainnya. Tapi ada bahayanya karena bisa mengakibatkan pengguna mengira sudah jadi, padahal belum jadi. Ini hanya prototype. Demikian sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.